Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Sapa Ajahra dengan NIM 2416248201009 kelas FM20B. Video biokimia kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama ada struktur dan fungsi lipid, yang kedua metabolisme asam lemak, dan yang ketiga ada sintesis asam lemak. Yang pertama, struktur dan fungsi lipid. Lipid segolongan senyawa yang bersifat hidrofobik atau tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, dan benzen. Lipid sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan energi, yang kedua cadangan penghasil energi, yang ketiga sebagai pembentuk hormon, yang keempat pelarut beberapa vitamin, yang kelima sebagai pelindung organ penting. Asam lemak, komponen lipid yang paling sederhana, yang memiliki bentuk kepala dan ekor, di mana kepala asam lemak ini berupa gugus karboksil dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak ini memiliki fungsi sebagai sumber energi. Asam lemak terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh, di mana asam jenuh antara atomnya berupa ikatan rantai tunggal atau tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap, memiliki atom hidrogen yang hilang, dan memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis. Di mana pada bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya terdapat pada sisi yang berlawanan sehingga tetap lurus. Sedangkan pada bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya terdapat pada sisi yang sama sehingga bentuknya bengkok. Selanjutnya, trigliserida. Trigliserida ini merupakan suatu ester gliserol yang terbentuk dari gliserol dan 3 asam lemak. Fungsi utama dari trigliserida ini yaitu sebagai zat energi lemak disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasi gliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol pada gambar tersebut R1, R2, dan R3. Yang dimaksudkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Selanjutnya yaitu fosfolipid, yaitu komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Fosfolipid ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan trigliserida. Fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 asam lemak, dan gugus fosfat. Membran lipid tersebut bersifat amfipatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Selanjutnya ada metabolisme lemak, proses di mana asam lemak dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan makanan. Dalam bentuk trigliserida, lemak akan disintesis menjadi asam lemak dan gliserol, lalu glukosa mengalami dekarboksilasi piruvat menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus asam sitrat dan menghasilkan energi atau ATP. Ketika makanan masuk ke dalam usus halus, lemak akan berikatan dengan garam empedu yang dihasilkan oleh kantung empedu. Cairan empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi butir-butir lemak yang lebih kecil dan akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Keduanya akan diabsorpsi oleh jonjot usus dan akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Sebagian ada yang disimpan dalam jaringan adiposa dan akan diekskresikan melalui paru-paru dan ginjal. Selanjutnya ada sintesis asam lemak, yaitu pembentukan asam lemak dari asetil-CoA dan NADPA. Ini adalah proses anabolik yang dikatalis oleh enzim yang disebut asam lemak sintase dan ditemukan di sitoplasma sel di kedua prokariota dan eukariota. Ini adalah gambar dari proses sintesis asam lemak yang terjadi di dalam tubuh.
Glukosa ini merupakan sumber asetil-CoA utama yang digunakan untuk sintesis asam lemak. Pertama, glukosa ini akan mengalami glikolisis dan kemudian menghasilkan piruvat. Piruvat ini berada di dalam mitokondria dan akan diubah menjadi asetil-CoA oleh kerja enzim kompleks dehidrogenase piruvat. Asetil-CoA meninggalkan mitokondria dalam bentuk sitrat yang merupakan senyawa utama dalam siklus Krebs. Ke dalam sitoplasma sitrat ini akan melepaskan OAA dan menjadi asetil-CoA kembali. Asetil-CoA yang terbentuk ini akan diubah menjadi malonyl-CoA oleh asetil-CoA karboksilase. Malonyl-CoA ini nantinya akan memasuki proses sintesis asam lemak dengan bantuan NADPH. Tanpa adanya NADPH, proses sintesis asam lemak ini tidak akan terjadi. Lalu, malonyl-CoA ditransfer ke FAS melalui serangkaian kondensasi, reduksi, dan dehidrasi. 2 karbon malonyl-CoA ditambahkan ke bagian hasil lemak yang tumbuh di FAS. FAS akan diisi ulang dengan gugus malonyl lain dan siklus akan terus berlanjut. Asam lemak pertama yang terbentuk adalah palmitat dengan C16 yang nantinya palmitat ini jika tidak dibutuhkan dalam tubuh sebagai sumber energi akan diikat oleh gliserol 3P menjadi Tg. Dan Tg akan ditransformasikan dengan VLDL melalui darah dan akan disimpan dalam hati atau jaringan adiposa. Setiap putaran menghasilkan penambahan 2 gugus karbon ke bagian asam lemak dan penggunaan 1 ATP, 1 asetil-CoA, dan 2 NADPH. Baik, cukup sekian penjelasan biokimia mengenai lipid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.